supaya menggambarkan sistem jaringan yang real yang ada di sekolah saya di SMKN 1 Manado. Sistem jaringan yang ada di SMKN 1 Manado sama seperti ini, yaitu internet masuk di modem ADSL, lalu ke router masuk ke switch, dan akan dipecah lagi menjadi 6 jaringan yang dimana dari 5 jaringan itu terdiri dari lab-lab komputer dari masing-masing jurusan seperti lab TKJ, OTKP, BDP, akun, dan UPW, lalu satu jaringan untuk ruang capsek dan guru. Untuk alokasi bandwidthnya, dari ISP kita mendapat 50 megabit per second, dimana dibagi menjadi dua, yang satu untuk akses point guru dan satu untuk ke lab. Jadi masing-masing lab mendapatkan 5 bit per second, dan guru secara akses point di dalam akses point 25 bit per second, 25 bit per second. Untuk alokasi IP, secara keseluruhan semua jaringan ini menggunakan IP kelas C tanpa ada pembagian apapun. Dan kekurangannya adalah boros IP karena tidak ada pembagian IP apapun. Jadi dari lab TKJ sampai ke ruang guru semua menggunakan satu kelas C saja, standar. Lalu untuk pembagian bandwidthnya, khususnya yang di ruang guru, karena tidak ada pembatasan, jadi sistemnya siapa cepat dia dapat. Dan jikalau ada beberapa guru yang dalam tanda kutip lebih tahu tentang IT, biasa mereka menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Netcat untuk mendapatkan bandwidth yang lebih besar, sehingga guru-guru lain yang mungkin tidak terlalu tahu tentang IP, mereka jadi tidak bisa mengakses internet. Jadi di sistem jaringan yang ideal yang saya rancang, saya buat seperti ini. Topologinya sama, cuma untuk setiap lab saya buatkan VLAN. Jadi ada VLAN 1 untuk lab TKJ, VLAN 2 untuk lab OTKP, VLAN 3 untuk lab PDP, VLAN 4 untuk lab akun, dan VLAN 5 untuk lab UPW. Karena dengan begini, mungkin kedepannya ketika ada penambahan lab baru, implementasinya lebih mudah. Dan untuk di ruang guru, saya mengganti access point menjadi switch, supaya IP-nya tidak lagi di HCP, melainkan IP fix. Dan nanti untuk pembagiannya yang di ruang guru, saya akan menggunakan simple queue untuk masing-masing komputer berdasarkan IP address, sehingga semua guru akan mendapatkan akses internet yang sama. Untuk pengalamannya, saya akan jelaskan di lembar kerja, di tugas lembar kerja. Dan baiklah, untuk penambahan keamanan, saya akan menyeting proxy, sehingga siswa maupun guru dibatasi untuk situs-situs mana yang bisa diakses maupun tidak. Dan firewall juga akan saya tambahkan di MikroTik, di settingan MikroTik router ini. Baik, sekarang marilah kita lanjutkan untuk pembahasan setting virtualan di paket tracer. Baik, kita akan membuat virtualan. Ini sebenarnya simulasi dari jaringan ideal yang saya buat untuk tugas akhir. Karena di rumah MikroTik cuma satu, jadi saya menggunakan simulasi virtualannya menggunakan paket tracer. Di sini tersedia switch dan 4 PC yang dimana akan dibagi menjadi 2 VLAN. VLAN pertama mempunyai ID 10 dan dia akan melewatkan Fast Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3, dan Ethernet 4. Sedangkan VLAN dengan ID 20 dia di Fast Ethernet 6, 7, 9, dan 10. Di sini IP sudah ada, mereka satu kelas tapi mereka akan dibagi menjadi 2 VLAN yang berbeda. Pertama PC 0, kita akan pasang di Fast Ethernet 1. Lalu PC 2 menggunakan kabel strike, kita akan pasang di Ethernet 2. Jadi PC 0 dan PC 2 nanti akan menjadi satu VLAN. Sedangkan PC 1 akan dipasang di Ethernet 6. Lalu PC 3 akan dipasang di
Ethernet 7 di switch. Lalu kita akan masuk di bug switch. Kita masuk di CLI karena kita akan menyetingnya secara command line. Pertama kita akan ketikkan enable untuk masuk di konfigurasi switch. Lalu kita akan melihat dulu apakah sudah ada VLAN yang terbentuk atau belum. Tapi secara default biasanya belum ada. Seperti ini, dilihat bahwa tidak ada VLAN yang dibuat, semua masih default. Maka kita akan mengkonfigurasi VLAN-nya. Ketik configure. Di sini akan diberikan pertanyaan, kita akan mengkonfigurasinya menggunakan apa? Terminal, memori atau network. Kita akan menggunakan terminal, jadi kita ketik terminal. Setelah muncul switch config, kita akan membuat nama VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN dengan ID 10 kita akan namakan lab 1. Lalu in FA01 dan kita akan masukkan di switch port akses VLAN 10. Kita sudah membuat VLAN dan menamakannya menjadi lab 1. Lalu internet fast ethernet 01 akan dikasih di VLAN 10. Nah, untuk selanjutnya sama, fast ethernet 2 VLAN 10, Ethernet 3, Ethernet 4. Setelah selesai, kita ketikkan exit untuk keluar. Lalu kita akan membuat lagi VLAN dengan ID 20 dan menamakannya lab 2. Caranya seperti yang di atas, yaitu kita ketikkan in fast ethernet berapa tadi, 6, lalu switch port access dirubah menjadi VLAN 20. Jadi fast ethernet 06 07 itu menjadi bagian VLAN 20. Nah, setelah selesai kita exit, kita keluar, lalu kita lihat apakah VLAN yang kita buat sudah jadi atau belum dengan mengetikkan show VLAN. Nah, di sini VLAN 10 atau lab 1 sudah aktif dengan port 1, 2, 3, dan 4, dan lab 2 VLAN ID 20 sudah aktif dengan port 6, 7, 8, 9. VLAN kita sudah jadi kita akan masuk di konfigurasi IP masing-masing PC. Klik PC, lalu langsung di desktop, klik IP configuration, kita pilih, kita ketikkan IP 10.10.10.1. Subnet mask secara default saja, dan kita akan lakukan di keempat PC yang lain berdasarkan IP yang sudah dibuat.
Setelah selesai kita akan coba tes dari PC0 ping ke PC2 yang satu VLAN apakah jadi. Kita lihat ping 10 10 10 2. Nah, jadi yang satu VLAN dia bisa saling terhubung dengan dibuktikan dengan ping yang replay. Sekarang kita coba dari PC0 ke PC1 dengan IP 10 10 10 3. Tidak jadi pembuatan VLAN kita berhasil dan akan dilanjutkan pembuatan proxy server. Baik, kita akan masuk di setting proxy server. Yang pertama masuk di VirtualBox, lalu klik IP, pilih web proxy, centang di dalam status general centang enable dan ganti port menjadi 3128 dan cache administrator di tkj@smkn1 Manado. Apply lalu OK. Selanjutnya masuk di IP, firewall dan NAT. Pilih new roles, next new roles, lalu pilih destination NAT. Di tab general, di chain, pilih destination NAT dan protokol, gunakan protokol TCP. Selanjutnya destination port 80 dan pilih interface yang dimana input interface saya gunakan Ether 3. Lalu pada menu action pilih redirect, lalu di port kita gunakan port yang tadi 3128. Apply OK. Selanjutnya kita akan memblocking site. Blocking site kita ambil di IP, web proxy, lalu akses. Nah, di sini saya sudah buat salah satunya untuk memblocking site linux.or.id. Bisa ditambah di sini, lalu pilih destination host, lalu pilih website mana yang akan diblok. Contoh youtube.com. Lalu OK. Jangan lupa action deny. Lalu apply dan OK. Jadi youtube.com ketika akan diakses dia akan memunculkan pesan error jika berhasil. Nanti akan muncul di gambar. Selanjutnya blocking file sama tetap di web proxy, lalu kita gunakan path. Nah, di sini extension apa yang akan diblok? Contoh PDF. Lalu apply, lalu OK, dan seterusnya. Selanjutnya keyword. Keyword itu tadi saya mencoba pakai MikroTik, itu sama. Di new row, web proxy row tambah, di path, ketikkan MikroTik, lalu apply dan OK. Itulah setting proxy. Nanti kita akan lanjut di setting firewall.
kita akan setting firewall. Di sini saya cuma akan memberikan contoh bagaimana cara memblok sebuah IP. Nah, caranya klik IP, firewall, lalu di filter rules klik tambah, dan di general, di tab general, chain gunakan forward dan source address adalah IP yang kita daftarkan yang akan kita blok. 8.50.3. Lalu out interface-nya kita gunakan WLAN 1 karena sumber internetnya dari virtualan. Lalu di action, di tab action kita pilih drop, yang artinya semua paket data yang dikirimkan dari IP ini akan ditolak semua. Lalu kita klik apply. Oke. Setelah itu kita akan coba tes ping, tapi saya akan lampirkan melalui file foto karena saya akan mengetesnya di laptop yang lain. Dan untuk selanjutnya, bagi bahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang manajemen bandwidth menggunakan Simple QA. Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang manajemen bandwidth menggunakan Simple QE. Yang pertama, kita akan masuk di QoS, lalu tambah QE. Di tab Simple QE, kita tambah QE. Kita namakan, contoh kita akan membuat nama limitasi klien. Setelah itu target IP-nya, kita gunakan target IP yang di Ether 3. Setelah itu target upload download-nya kita tetapkan untuk target upload 128 KB dan target download-nya 256 KB. Setelah itu kita klik apply dan oke. Di sini untuk target Ethernet 3, apapun keadaannya selama bandwidth masih tersedia, dia maksimal upload adalah 128 KB dan maksimal downloadnya 256 KB. Terima kasih, bahasan saya sampai sini, semoga bisa bermanfaat.